Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan laptop T480 ya. T480 ini adalah laptop seri bisnis yang harganya kalau dulu barunya lumayan mahal ya. Sekarang ini secondnya masih di kisaran 3 jutaan ya, 3 juta sampai 4 jutaan tergantung dari prosesor apa yang Anda pilih. Kemudian tergantung juga dari RAM dan storage yang Anda pilih juga. Ya, laptop ini desainnya ThinkPad ya, hitam dengan keyboard yang curve seperti ini, yang ketika kita pencet dari si button keyboard ini nyaman ya. Ini dia sudah Full HD ya, layarnya sudah Full HD. Kita bisa cek di sini. Ya, sudah Full HD. Display setting. Ini sudah FHD ya, 1920 kali 1080. Ini bagus ya tampilannya ya, wide. Kemudian di seri laptop ini ada beberapa seri ya, ada keyboard yang backlight, ada yang tidak. Kebetulan ini yang saya dapatkan backlight. Nah, tuh backlight udah kelihatan ya, jadi laptop itu kelihatan mewah. Laptop ini yang saya beli adalah Core i5 Gen 8, RAM-nya 8. Kita bisa cek. Nah, ini dia RAM-nya 8 GB ya, i5 Gen 8, RAM 8 GB ya. Ini i5 8350U 1,70 GHz. Nah, ini laptop ini ada touchpad yang nyaman ya. Kemudian di sini juga ada tombol klik kiri, klik kanan ya. Tombolnya ini enak banget, dan kebetulan dapat barangnya yang mulus ya, mulus. Bawaannya untuk laptop ini sudah ada OS Windows 10 Pro ya, original. Kita bisa lihat di balik ini. Nah, ini Windows 10 Pro nya, bagian belakangnya juga mulus sekali, kemudian bagian depannya juga sangat mulus. Tuh, mulus kan. Ini mungkin karena ada bekas set ID ya, jadi ketarik dia. Masalah, no problem. Yang penting normal dan mulus. Di sini ada fingerprint ya. Kalau mau login bisa pakai finger, diaktifkan ya. Kemudian di sini untuk di sebelah kanannya ini ada port jack mikrofon ya, 3,5 mili. Terus ada USB A. Kemudian di sebelahnya ada port HDMI. Sebelahnya lagi ada USB A lagi. Sebelahnya ada port LAN ya, atau LAN port. Sebelahnya lagi ada di sini, ini ada SD card slot dan slot untuk pengunci ya, slot untuk pengunci. Di sisi kanan, di sisi kiri kita bisa lihat di sini. Nah, di sini ada kisi-kisi untuk udara panas keluar. Di sini saya kira CF card ya, ternyata bukan. Di sini hanya cover aja. Di sini ada tombol, bukan tombol. Ini ada port charger ya. Chargernya udah USB-C, dan ini support juga ada USB-C di sini ya. Ada USB-C di sini, dan ini port apa nih? Saya kurang paham. Ini ada USB-C. Di sini juga bisa charging, di sini juga bisa charging ya. Oke. Untuk baterai sendiri di laptop ini lumayan sangat-sangat bagus ya. Kita bisa cek di sini.
Di sini baterainya baterainya dia untuk yang seri ini baterainya udah double ya. Kebetulan yang saya beli ini baterainya udah double. Kemudian storage-nya ini sudah pakai SSD, jadi cepat untuk proses startup dari si sistemnya. Ini sudah pakai SSD. SSD 256 tapi kebaca 238. Ini kita bisa lihat propertiesnya. Nah, ini hardware-nya pakai Samsung ya, Samsung ya, bisa dilihat Samsung. Tadi RAM 8. Untuk WiFi di sini tidak muncul, bisa dimunculkan tapi ini banyak pilihan. Ini untuk laptop ini dengan harga 3 jutaan menurut saya sangat worth ya. Kenapa saya bilang worth? Karena laptop seri bisnis ini itu benar-benar tahan banting ya. Apalagi kalau seri-seri ThinkPad ini adalah seri-seri yang beneran bisa dipakai untuk kerja ya. Beda dengan laptop customer yang sebentar-sebentar tuh ada kendala atau bentar-bentar tuh hang. Kalau laptop seri bisnis ini dia bisa endurance-nya itu lebih bagus dibanding laptop consumer. Jadi saya kenapa pilih laptop ini? Karena pertama harganya lebih murah dan menyesuaikan budget. Yang kedua itu dia karena seri bisnis, otomatis endurance-nya beda dengan seri-seri consumer. Kayak seperti Lenovo IdeaPad atau Lenovo seri V gitu ya. Lebih bagus ini endurance-nya. Kemudian untuk layarnya ini dia bagus ya, cakep ya, nyaman di mata gitu, enak, nggak terlalu silau. Kemudian sini touchpad juga lancar, enak, responsif. Yang saya paling suka dari laptop ini tuh ini keyboardnya itu dipakainya tuh enak gitu, enak. Sama di sini yang paling menonjol ya khasnya ThinkPad tuh ada trackpad di sini ya, trackpad. Jadi memungkinkan kita mau geser kursor mau kanan ke kiri dengan bebas ya. Kalau misalkan malas untuk geser-geser seperti ini bisa menggunakan trackpad seperti itu. Dengan harga 3 jutaan sangat worth ya untuk Anda miliki, sangat worth untuk Anda miliki, karena laptop ini wah pokoknya saya senang deh pakai sama laptop ini nih, beneran. Kondisinya juga sangat bagus, karet-karetnya masih ada ya, masih ada. Ini juga karetnya masih ada, bagus. Baterainya double dan bisa tahan sampai 4 jam ya, lumayan bagus juga ini. Untuk tipe si ThinkPad ini layarnya bisa dilipat gitu ya, nggak dilipat sampai, maksudnya bisa sampai 180 derajat nih. Kita bisa coba. Nah, dia bisa sampai lurus begini tuh. Laptopnya bisa sampai lurus seperti ini. Keren. Ini yang saya suka dari ThinkPad tuh adalah seperti ini. Ya, bisa ditekan untuk si Excel dari aslinya itu sampai 180 derajat. Nah, kita ulang lagi. Nah, ini desainnya sangat-sangat kokoh ya, terlihat bedalah dengan seri-seri consumer. Ini sangat kokoh, terlihat kokoh ya.
dan memang beneran kokoh sih ini ya, beda dengan seri-seri laptop consumer. Untuk toko untuk membeli laptop ini bisa cek di deskripsi ya jika Anda berminat. Ini laptopnya benar-benar bagus ya, sangat suka sekali saya. Dan yang paling penting kalau untuk seri bisnis ThinkPad itu sendiri ya, kalau untuk bongkar misalkan keyboard ini itu mudah. Kita cukup congkel ini dua ya, si klik kanan klik kiri, congkel, kemudian buka baut dua buah, tinggal dorong aja ke depan, kemudian bisa dicabut si keyboardnya. Beda kalau yang kemarin saya ada dapat orderan untuk ganti keyboard Lenovo versi V14 itu wah lumayan rumit ya, karena dia itu dengan cover atasnya itu nempel gitu ke klem, mau nggak mau harus nyolerin satu-satu untuk melepasnya, ribet lah pokoknya. Kalau ini untuk maintainnya mudah, kemudian di sini juga gampang ya untuk buka bautnya. Di sini ketika buka baut tuh cover langsung kebuka, itu udah ada slot RAM ya, RAM-nya kalau tidak salah slotnya itu ada 1. Kita bisa lihat sini, kita bisa cek di pakai CPU-Z. Nah, ini kita coba download ya, buat tahu benar nggak gitu. Saya coba download CPU-Z. Nah, ini satu English. Download, wah langsung download 2, satu aja lah ya. Ini download, layarnya benar-benar jernih, enak dilihatnya. Pokoknya nggak nyesel lah beli laptop Lenovo itu, ThinkPad terutama ya. Laptop ThinkPad ini memang mantap lah, memang juaranya laptop di seri-seri bisnis kalau menurut saya. Tapi ini sudah selesai versi 2.10 ya. Kita buka CPU-Z. Nah, ini bisa kelihatan hardware detailnya. Ini Core i5 8, codename-nya Kaby Lake R. Ini dia core speed-nya bisa dilihat ya. Kemudian di sini ada mainboardnya itu dia pakai model 20L500011 US. Ini BIOS-nya itu tahun 2020 ya. Kemudian memorinya itu dia ya seperti dugaan saya tadi ya, DDR4 8 GB, channelnya single jadi cuma satu. Kalau misalkan Anda mau upgrade ini laptop ke 16 GB ya, Anda mesti beli RAM yang 16 GB dan pastikan tipenya ada DDR4 ya, DDR4 dengan frekuensi ini 1196. Kemudian ini slot, ternyata ada slot. Oh iya, ternyata saya slot ini SPD nya ya, tapi memori cuma ada single channel, single ini SPD, sorry. Kemudian di sini di grafik dia masih pakai UHD grafik 620 ya, ultra high definition. Cukup lumayan ya untuk laptop yang akan digunakan untuk coding ya, coding ringan seperti
coding web seperti PHP, Laravel ini masih mumpuni ya. Kalau misalkan mau Anda coding Android Studio ya mesti tambah RAM lagi ya, minimal 16 GB. Untuk desain grafis ini udah cocok banget lah, kalau menurut saya. Kalau Anda biasa menggunakan Illustrator atau Corel ya, menggunakan laptop ini ngebut lah. Mewah sekali ya, sampai berkilauan begitu karena ada backlight. Kita matiin. Nah ini untuk menghidupkan dan menghidupkan dan mematikan backlight kita bisa pakai tombol Fn plus space gitu ya, bareng-bareng. Nah dibarengin gitu, Fn space ini yang nyala kedua, Fn space dia mati backlightnya begitu ya. Sekian review singkat dari saya untuk laptop T480 ya. Jika Anda berminat ya bisa klik link di deskripsi video ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.